Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman ya di channel saya Berkah Konsen. Oke, sobat berkah. Jadi ini berapa minggu ini saya jarang konten teman-teman ya, jarang konten. Maaf. Moodnya hari lagi turun teman-teman ya, moodnya lagi turun. Sebelumnya itu pingin konten-konten di rumah river-river ya, tapi kendalanya saya ini repot teman-teman, beneran repot. Dan kalau sudah pertengahan siang itu pasti hujan, ya udah males kalau gitu ya, bawaannya ya sudah mager, nyantai aja di toko gitu. Jadi ini saya sempat-sempatin bikin konten. Yang kontennya ini udah berapa hari kemarin mau saya bikin konten, tapi baru sempat sekarang. Ini kebetulan koral saya sisa sedikit ya, jadi saya nggak begitu repot. Ini hari ini nggak begitu sibuk. Jadi ini emang sengaja mau ngabisin sekalian nutup utang ya saya ke supplier. Kurang 2 juta teman-teman utangnya saya, tapi bismillah nutup ya. Jadi gini teman-teman, konten kita ini temanya tentang karakter akuarium teman-teman ya. Saya ulangi lagi, tentang karakter akuarium. Jadi teman-teman kalau main reef, kalau main akuarium laut, entah itu akuarium laut atau akuarium tawar ya, sebenarnya itu sama saja basicnya teman-teman, sama saja basicnya tentang dunia air itu. Jadi teman-teman itu harus paham dengan karakter akuarium teman-teman. Jadi sini saya ada contoh. Di sini nih saya ada 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman ya, 5 akuarium. Yang ini masih baru, ini masih belum saya sambung ya. Ini mau saya sambung aras-arasen masih males. Ini sudah 2 mingguan lebih nih sudah saya jalankan airnya ya, saya jalankan airnya. Ini sebenarnya waktunya saya sambung satu filtrasi sama ini, tapi nanti aja. Jadi ini anggap aja ada 4 akuarium. Akuarium yang sini teman-teman, yang akuarium jualan yang sebelah sini, ini filtrasinya sendiri. Kemudian 2 akuarium ini tingkat ini filtrasinya cuma 1 di sini. Kemudian atau akuarium ini saya fungsikan untuk akuarium karantina ya sebenarnya ya. Akuarium karantina filtrasinya sendiri. Jadi dari ketiga akuarium keempat akuarium ini teman-teman ya, anggap aja 3 akuarium, karena yang sana 2 ini filtrasinya 1, jadi pasti karakternya sama. Jadi teman-teman itu harus paham yang namanya karakter di sini itu gimana ya. Jadi ini beda-beda teman-teman. Enggak bisa ya koral A di sini hidup, di sini hidup. Jadi pasti beda, meskipun ini airnya sama teman-teman, airnya sama, cahaya pun lampunya itu sama, tapi berbeda teman hasilnya. Jadi akuarium saya yang sebelah sini, ini cocoknya ini untuk koral-koral apa ya, koral-koral pinggiran kalau saya ngomongnya ya. Koral pinggiran golongannya melati, seroja, GSP. Di sini ini cocok teman-teman ya, di sini ini cocok sekali. Tapi kalau sudah yang terkena berdaging teman-teman ya, akuarium saya yang di akuarium 2 meter ini nggak cocok teman-teman ya, nggak cocok, pasti nanti lama-lama dia warnanya rusak. Apalagi ini saya masukkan sejenis nanasan atau sejenis mikromusa ya, yang utama mikromusa. 2 minggu di sini warnanya pasti coklat teman-teman ya, saya nggak tahu kenapa 2 minggu warnanya pasti coklat, padahal airnya pun sama dengan yang sebelah sini. Di sini akuarium 2 meter saya pakai lampu 36 watt dikali 4, teman-teman hitung sendiri ya. 30 kali 4 itu 120, 6 kali 4 itu 24, berarti ini 144 watt teman-teman ya. Akuarium 2 meter saya pakai lampu 144 watt dengan lampu 1 wattan teman-teman ya. Jadi di sini ini kalau ini teman-teman kalau misalnya lihat melati itu mekarnya sampai gede-gede ya. Ini lampunya baru nyala 1, baru nyala, jadi dia belum mekar gede. Ini GSP sampai subur di sini ya. Jamur oke teman, di sini sehat jamur. Polip ya, di sini zoa atau polip, dia itu 3 minggu sebulan bagus teman-teman, tapi setelah itu nanti pasti ada yang mati. Saya nggak tahu kenapa di sini. Tapi kalau untuk awal-awal polip mekar akuarium ini paling bagus teman-teman ya. Saya taruh polip dari alam di sini, butuh waktu 3 hari aja udah mekar sempurna, udah siap jual teman-teman ya. Tapi kalau untuk jangka waktu lama di sini dia KO. Saya nggak tahu kenapa, karena saya nggak pernah punya test kit teman-teman ya. Saya hanya punya pengukur salinitas saja, kadar garam saja. Kalau untuk untuk nitrat fosfat saya nggak pernah punya ya, seperti itu. Kemudian yang akuarium sini teman-teman, akuarium sini, ini akuarium saya jualan yang nomor 2 ini cocoknya untuk semua jenis berdaging teman-teman ya, berdaging, zoa, apalagi ya golongannya yang pokoknya berdaging, jamur sini cocok teman-teman ya. Di sini lebih cocok pada di sini. Kalau di sini dia rusak langsung mati, kalau di sini dia rusak dia bisa perbaikan teman-teman ya. Saya nggak tahu kenapa yang di sini dia cocok untuk pedaging-pedaging, tapi dikarenakan di sini lampunya ini agak low teman-teman ya. Ini lampunya ini lampu udah hampir 5 tahun teman-teman ya.
lampunya sudah hampir 5 tahun, jadi dia penetrasinya sudah sangat rendah, parnya pasti menurun, lumennya menurun. Jadi di sini diperuntukkan untuk koral-koral yang low teman-teman ya. Jadi di sini ini mikromusa, di sini ini cocok teman-teman ya. Di sini mikromusa, cendol atau blasto untuk koral-koral yang ringkih, yang tidak bisa langsung cahaya tinggi awalnya, di sini cocok sekali teman-teman ya. Jadi seperti itu, nanasan di sini cocok, jamur balon, ini Rhodactis balon cocok ya di sini. Dia cocok meskipun mikromusa agak lama, dia di sini cocok teman-teman ya. Nah, ini meskipun satu filter teman-teman ya, yang sini karakternya beda. Di sini meskipun lampunya tanpa lensa, tapi dia lampunya ini masih berumur muda ya. Jadi dia penetrasinya masih kuat. Ya di sini ini karakternya hampir sama dengan ini, tapi di sini kalau dikasih yang bergoyang-goyang teman-teman ya, golongannya kuku, karangan anemon, di sini dia lebih tahan. Yang di aquarium sebelah sini teman-teman ya, dia lebih tahan. Cuman yang aquarium sebelah sini saya khususkan untuk golongannya berdaging, golongannya donat, sinarina saya kelompokkan di sini teman-teman ya. Dan ini juga akuarium untuk foto teman-teman ya. Kalau lampu birunya saya nyalakan, dibandingkan dengan beberapa akuarium itu hasil kameranya lebih bagus di sini teman-teman ya, lebih balance di sini. Makanya yang sebelah sini ini lebih saya utamakan teman-teman ya untuk foto-foto. Jadi saya jajar-jajar depan. Kalian bisa lihat ini batu hiu awalnya di sini teman-teman ya, mekarnya kurang maksimal, saya pindah ke sini mekarnya bagus padahal airnya sama. Jadi di sini adalah faktor dari lampu teman-teman ya, faktor dari lampu. Jadi ini hal simpel teman-teman ya, hal simpel, tapi teman-teman harus perlu pahami karakter akuarium. Jadi teman-teman tidak bisa teman-teman samakan berkakasnya, peralatannya dengan akuarium orang, kemudian teman-teman coba kok mati lah. Di situ teman-teman, karena karakter air itu dengan perawatan itu pasti akan berbeda-beda hasilnya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus paham bener seperti itu. Jadi itu teman harus feelingnya harus main ya, nggak bisa ditembak sama ratakan. Kemudian yang sini ini untuk karantina teman-teman ya, karantina di sini. Ini karantina awal. Ini lampunya kurang tepat komposisinya, saya mau rombak ini. Jadi framenya saya mau gantikan frame gantung ya. Ini mau saya rombak, cuman saya lagi males, jadi nggak sempat saya rombak ini. Dan kebetulan lampunya cuman sisa 2 deret teman-teman ya. Ada 4 deret yang nyala, sisa 2 deret, sisa 1 teman-teman ya, 1 deret, lainnya mati, belum saya perbaiki, saya males. Jadi ini akuarium khusus koral datang, saya taruh di sini. Di sini oke teman-teman, masih aman, seminggu 2 minggu aman. Tapi kalau untuk zoa di akuarium saya yang ini nggak bisa lebih dari seminggu teman-teman ya, pasti bosoknya pasti langsung busuk, saya nggak tahu kenapa. Pasti setelah di sini kira-kira aman teman-teman ya, pasti saya langsung pindahkan ke akuarium sana teman-teman ya. Akuarium sana aman, sudah mekar bagus, misalkan sampai 2 minggu 3 minggu belum keluar, saya pindah ke sini teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus, ya itulah fungsi dari banyak akuarium seperti saya ini penjual, ini penting teman-teman ya. Karena kenapa? Karena karakter akuarium berbeda. Jadi nanti teman-teman harus paham gimana perlakuan koral setelah apa ya, setelah berapa hari itu harus kemana itu harus diapakan teman-teman. Akhirnya sudah dipaham ya, jadi enak. Jadi itu teman-teman ya, ada ilmu dari saya ini. Jadi karakter akuarium ini hal sepele, tapi kalau nggak dipahami akhirnya teman-teman mati terus. Kayak saya pernah ada pelanggan teman-teman ya, contohnya ada pelanggan, jadi dia itu akuariumnya dikasih kolang kaling kembang sampai 5 kali mati terus teman-teman ya. Saya juga nggak tahu kenapa, dia tanya kenapa, saya juga nggak tahu kenapa. Jadi kalau sudah nggak cocok seperti itu jangan dipaksakan teman-teman ya, pasti kedepannya juga bakal mati, kasihan, karena dia juga makhluk hidup. Jadi teman-teman harus paham akuarium teman lah, koral apa namanya, karakter akuarium teman-teman itu gimana, cocoknya koral apa aja. Misal koral cocok itu koral A, ya udah maksimalkan koral A teman-teman ya. Misalkan koral B mati terus, coba aja sampai 3 kali. Misal mati terus sudah stop teman-teman ya, jangan dicoba lagi karena pasti kedepannya juga mati gitu teman-teman ya. Jadi ini, jadi seperti itu teman-teman ya, hal simple karakter akuarium. Jadi teman-teman harus bisa memahami feelingnya itu ya teman-teman ya. Jadi ya udah, saya undur diri dulu, semoga ada ilmu di sini. Hari Jumat ya, Jumat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih teman-teman.